Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita dengan suasana yang penuh barakah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jak pagi menurunkan hujan, dan hujan itu hakikatnya adalah rahmat. Kalaupun ada mungkin dampak-dampak yang mengganggu kita, itu bukan salah hujannya, ya. Tapi memang kita sebagai manusia tidak menjaga keseimbangan alam. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa hujan memang kita butuhkan. Dan alhamdulillah, Allah kemudian memberikan hujan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insya Allah tetap istiqamah di atas jalan agama ini, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian yang istiqamah tersebut, dan kelak kita semua akan dikumpulkan di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim, dan masih bab yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan doa. Jika pada pekan yang pertama atau pertemuan yang sebelumnya, pekan yang lalu, kita membahas poin yang pertama, yaitu doa adalah obat. Nah, yang kedua ini poinnya adalah terus menerus di dalam doa, ya. Jadi kita diperintahkan untuk terus menerus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh henti-hentinya. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sikap terus menerus berdoa termasuk obat penawar yang sangat bermanfaat. Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita minum obat yang diberikan dokter saja tuh nggak bisa sekali, Pak. Bahkan kalau dikasih antibiotik, apa pesannya? Habiskan. Kita udah sehat, ya, kadang-kadang malas ngabiskan. Artinya terus menerus. Nah, masa doa minta sekali, ya, lalu kemudian menyimpulkan tidak dikabulkan doa saya.
Maka doalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah. Semakin kita meminta kepada Allah, ini menunjukkan ya, kita ini semakin membutuhkan Allah. Justru kalau kita tidak meminta kepada Allah, justru Allah murka kepada kita. Ini bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kalau manusia, Pak, sekaya apapun manusia, itu kalau datang orang minta dikasih. Besok datang minta dikasih lagi. Datang minta yang ketiga dikasih lagi. Tapi terus-terusan datang minta, orang bosan juga, Pak. Ini minta aja kerjaannya. Ya. Kenapa? Itu manusia. Manusia terbatas kemampuannya. Manusia itu kaya, terbatas kekayaannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini kaya yang tidak ada batasnya. Allah ini maha mampu, maha segalanya. Makanya kalau kita meminta kepada Allah, justru itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah. Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Ya. Justru disebutkan orang yang tidak mau meminta itu hakikatnya adalah orang yang sombong, ya. Jadi kalau ada orang nggak mau meminta, hakikatnya itu disebut ya, orang yang sombong. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir, surah ke-40. Surah Ghafir itu nama lainnya surah Al-Mu'min. Beda ya Al-Mu'min dengan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah ke-23, surah Al-Mu'min itu surah ke-40. Ya. Nah, atau nama lainnya surah Ghafir. Ini ayat yang sudah kita kenal. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan Tuhanmu berfirman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa kalian kepadaku. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi di sini setelah menjelaskan doa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang sombong, yang tidak mau beribadah. Siapa yang tidak mau beribadah itu, yang sombong tidak mau beribadah itu? Ialah orang yang enggan berdoa. Enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meminta, orang yang tidak meminta, tidak mau berdoa, itu disebut orang sombong, dan dia akan masuk neraka jahanam nanti dalam keadaan hina dina. Ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, justru kalau kita enggak meminta, enggak berdoa, Allah murka sama kita. Semakin kita banyak meminta, itu tanda justru baik. Ya. Justru kita butuh sama Allah. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ya, bahwa doa itu bukan memberitahu kebutuhan kita kepada Allah. Bukan mengajari Allah tentang daftar kebutuhan kita, bukan. Tapi doa itu hakikatnya menunjukkan kita ini butuh Allah, kita ini lemah tanpa Allah, kita ingin membuktikan bahwa Allah adalah tempat kita bergantung. Makanya tidak selamanya doa itu ya adalah dengan menyebutkan daftar kebutuhan kita. Sebagaimana pernah kita sampaikan juga, doanya Nabi Yunus alaihi salam.
Nabi Yunus itu kan tenggelam di dalam lautan, ditelan di dalam perut ikan. Tapi doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, kalau kita cermati, kalau kita tadabburi doa itu, kalimat itu tidak ada satu permintaan. Hanya pernyataan saja. Ya. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Ya. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Pengakuan akan keesaan Allah, pengakuan akan dosa kita. Nah, Allah kabulkan doanya Nabi Yunus. Makanya bukan memberitahu Allah daftar kebutuhan. Allah tahu kita butuh. Tapi doa itu sekali lagi menunjukkan bahwa kita lemah, tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita bergantung kepada Allah. Maka jangan malas berdoa. Jangan putus asa untuk berdoa. Teruslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya. Disebutkan juga dalam riwayat Imam Hakim dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jazu fit du'a. Janganlah kalian lemah di dalam berdoa. Fa innahu la yuhliku ma'ad du'a'i ahadun. Janganlah kalian lemah berdoa. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa di dalam berdoa. Ya. Jadi maksudnya nggak ada orang itu ya, berdosa gara-gara terus-terus meminta-minta. Ya. Nggak ada orang yang kemudian dimurkai Allah gara-gara kebanyakan berdoa, nggak ada. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau kita datang minta-minta terus dimarahinya kita. Ya. Sebaik apapun, sekaya apapun. Tapi Allah tidak. Ya. Makanya dulu dalam satu pengajian pernah ada seseorang yang menyampaikan ya cerita temannya. Temannya ini nggak mau berdoa. Maksudnya nggak mau banyak berdoa. Kenapa? Alasannya Allah ini sudah memberikan kita dengan pemberian yang banyak. Ya. Jadi ya sekarang ini kan kita kesehatan. Banyak yang tidak kita minta itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta-minta terus katanya, seakan-akan kita ini orang yang nggak tahu bersyukur. Nah, kan dia seakan-akan bagus, itu namanya syubhat, ya. Kehancuran di dalam berpikir. Tapi dia itu menggunakan logikanya, padahal bukan begitu. Logika yang dia pakai itu adalah logika untuk makhluk. Yang kekayaannya, kemampuannya terbatas. Ya, betul. Kalau kita sudah diberi terus, lalu minta lagi, nah itu namanya nggak tahu malu. Kalau sesama makhluk. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang Maha Kaya. Justru kalau kita nggak mau minta kepada Allah itu disebut sombong. Seakan-akan kita tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Minta saja terus, ya. Nggak ada ruginya. Ya. Nggak ada ruginya kita meminta, sebab apa? Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baru kita mengangkat tangan saja, itu sudah dicatat pahala. Jadi belum kita tanya lagi doa kita ini dikabulkan apa tidak, doa kita ini diperkenankan apa tidak. Kita minta saja kepada Allah, minta lagi, itu pahala terus. Jadi salah satu hikmah doa kita nggak langsung dikabulkan, atau nggak semuanya dipenuhi juga,
Salah satu hikmahnya supaya kita minta-minta terus. Ya. Supaya itu jadi pahala, jadi kebaikan bagi kita. Ya. Ada riwayat juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fit doa." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang terus mengulang-ulang ketika berdoa. Nah, jadi ya, doa kita ulang-ulang, terus kita minta kepada Allah, justru Allah itu suka. Ya, Allah cinta kepada orang yang mengulang-ulang doanya, tak henti-henti meminta doanya. Termasuk ketika kita sedang sakit, ya, baik sakit secara fisik maupun sakit secara jiwa atau hati, kita minta terus disembuhkan, diangkat penyakit kita tak henti-hentinya. Malah ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat baik, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hal semacam itu. Jangan justru kemudian ya, sekali berdoa berhenti, ya, tidak mau lagi berdoa. Di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad disebutkan bahwa Qatadah ini ulama dari kalangan tabi'in, Muwaik berkata, saya tidak pernah mendapatkan satu perumpamaan bagi orang mukmin dalam hal berdoa melainkan seperti orang di atas kayu tengah mengapung di lautan. Kemudian ia berdoa, wahai Rabbku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ia berharap semoga Allah menyelamatkannya. Nah, jadi orang mukmin itu disebutkan di sini bahwa ketika dia berdoa, ya, itu seperti orang yang berada, ya, di atas kayu di tengah laut, ya, mengapung di lautan. Apa yang kita lakukan ketika di tengah laut, kita di atas kayu mengapung, nggak ada yang bisa kita minta tolong, nggak ada yang bisa kita panggil kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Pasti nggak mungkin kita doanya, ya Allah selamatkan aku, amin, dah stop gitu, enggak. Pasti dengan hati yang khusyuk, ya Allah selamatkan aku, ya Allah lindungi aku. Rasanya Pak enggak henti-hentinya kita berdoa, ya, enggak henti-hentinya kita memohon. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa saat itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pekan lalu kita sebutkan, ketika kita sedang diuji dengan satu musibah, saat itulah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat begitulah kita sedang bisa merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan lempeng-lempeng saja, Pak, dalam keadaan enak-enak saja, kayaknya doa kita itu bisa jadi hanya di lisan saja. Cepat doanya, amin. Kadang-kadang nggak masuk di hati. Tapi kalau sedang ada masalah, apalagi sedang ada bahaya, ya, kita tuh minta bukan mengucapkan di lisan, tapi betul-betul lisan sampai hati itu masuk. Berarti saya cerita pengalaman saya waktu mau operasi, ya. Walaupun cuma kata orang operasi usus buntu itu kan tingkat keberhasilannya tinggi dibandingkan operasi yang lain. Tapi tetap aja Pak, perut yang dibelah kan takut juga gitu, ya. Jadi dijadwalkan itu malam katanya habis Isya. Belum datang juga, jam 12 belum datang juga. Masa menunggu itu tidak kita sia-siakan.
Ndak kemudian saya duduk sambil nunggu main HP dulu gitu, enggak ya. Ndak kemudian nonton dulu, enggak ya. Setiap ada kesempatan doa minta habis itu zikir yang dihafal aja. Kadang kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kadang baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kadang nanti syahidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Habis itu doa lagi, ya Allah selamatkan, ya Allah mudahkan, ya Allah. Sampai nanti ya menjelang di operasi itu pokoknya istirahat sebentar, doa lagi, istirahat sebentar, doa. Nanti tidur bangun doa lagi ya. Nah, henti-hentinya kita, kenapa? Karena pada saat itu memang kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar Allah lah tempat kita memohon, tempat kita bergantung. Nah, itu juga salah satu hikmah ketika kita diuji dengan musibah, kita diuji dengan sakit, itu saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau kita kemudian sedang lapang, sedang dalam keadaan tadi saya katakan lempeng-lempeng saja. Ya. Nah, ada masalah itu doa-doa kita biasa. Makanya ada ungkapan, kalau kita tidak bisa bersaing dengan orang saleh ya, dalam hal amal kebaikan, maka bersainglah kita dengan para pendosa di dalam hal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang latar belakangnya, mohon maaf, pernah masa lalunya gelap, masa lalunya pernah terjerumus di dalam dosa, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita rendahkan. Wah, dulu masa lalunya itu dia mantan preman, saya nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia yang sudah merasakan lezatnya taubat, bisa jadi dia yang sudah merasakan lezatnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kita, ya mohon maaf, kayak saya misalnya pendosa, nggak pernah juga kayak jadi ahli maksiat, tapi ahli ibadah juga bukan, ya. Jangan-jangan merasakan khusyuknya ibadah juga nggak pernah, ya. Serius di dalam taubat juga nggak pernah. Ini repot ya. Nah, artinya saya ingin mengatakan jangan kita remehkan orang yang masa lalunya jelek. Bisa jadi mereka unggul dibandingkan kita dalam hal apa? Dalam hal tadi kesungguhan di dalam taubat, kesungguhan di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali tadi, begitu juga di dalam doa. Ya, sedangkan kita dalam keadaan bahaya, ya enggak henti-hentinya kita meminta. Nah, begitulah seharusnya kita berdoa. Ya, setiap ada kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan dalam riwayat Aisyah itu, para salaf itu, ya, para sahabat itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam urusan tali sendal yang putus pun itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal kan tali sendal putus itu bukan persoalan serius, Pak. Ya, sendal jepit kita putus, apa ganti lagi? Apa repotnya? Kadang-kadang kita lupa berdoa, minta kepada Allah. Nah, mereka itu maksudnya dalam setiap keadaan, bahkan dalam urusan ya yang kecil sekalipun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita juga meneladani begitu. Ya, jadi dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen yang kita lakukan itu, kita harus ya berdoa, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya poin yang kedua, terus menerus di dalam berdoa. Poin yang ketiga disampaikan Ibnu Qayyim dalam buku ini adalah tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Nah, kalau tadi diperintahkan terus menerus, nah lalu ada
Sebagian orang yang ini kemudian masalah di dalam doanya apa? Mereka tergesa-gesa di dalam berdoa. Di sini dikatakan salah satu kesalahan yang dapat menghalangi tak kabulnya doa adalah ketergesa-gesaan seorang hamba. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan, lantas ia merasa jenuh dan letih sehingga akhirnya meninggalkan doa. Ini ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman, kemudian ia menjaga dan menyiaminya. Namun karena merasa tak lalu lama menunggu hasilnya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Dalam Sahihul Bukhari terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'zal yaqul da'watu falam yustajab li. Doa masing-masing kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu dengan berkata, saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Nah, kemudian kita baca juga dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang serupa, dikatakan doa seorang hamba senantiasa terkabul selama ia berdoa, selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa, ya. Sini dikatakan la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bil ismi au qati'ati rahim ma lam yasta'zil. Ya, doa orang itu akan dikabulkan selama 3 hal dia tidak lakukan, yaitu doanya untuk maksiat, doanya untuk memutus tali silaturahim, dan doanya itu tak gesa-gesa. Qila ya Rasulullah, Rasulullah ditanya, wamal istijal, wamal istijal ya Rasulullah, siapa yang istijal, tak gesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaqul, Rasul bersabda, qad da'autu wa qad da'autu falam a'u yastajibu li fayastahsi'u inda dzalika wa yada'ud du'a. Ya, siapa yang tak gesa-gesa itu? Nabi mengatakan, apa hamba tadi? Nabi menjawab, ya, pertanyaan tadi, hamba tadi berkata, aku telah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya ia meninggalkan doanya tersebut, ya. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kama yasta'jil, ya, bagaimanakah bentuk ketergesa-gesaan itu? Yaqulu da'autu qad da'autu rabbi falam yastajib li. Hamba tersebut mengatakan, aku telah berdoa kepada Tuhanku, tetapi dia belum mengabulkan permohonanku. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdoa. Tergesa-gesa di dalam berdoa itu bukan semata-mata cepat mengucapkannya, bukan. Yang dimaksud tergesa-gesa di dalam doa itu adalah orang yang merasa dia sudah meminta, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, tapi enggak juga dikabulkan doanya. Lalu dia mengatakan, Allah tidak mengabulkan doaku. Dia putus asa, akhirnya enggak berdoa lagi. Nah, ini bahkan diumpamakan di dalam buku ini ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Kan kita nanam tanaman itu, Pak, ya. Enggak kita tanam hari ini, besok kita siami, lusa langsung panen, kan enggak begitu. Ya, harus sabar kita. Kita tanam, kita rawat, kita siami,
Bahkan kita jaga dia dari hama yang bisa merusak tanaman itu. Nanti sudah sekian lama, baru kita panen. Nah, doa itu diumpamakan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Gak bisa. Ya, jangan sampai kemudian kita sudah bersusah payah menanam benihnya, kita siami, tapi kita nggak sabar, akhirnya kita berhenti dari berdoa tersebut. Nah, itu bentuk ketidakgesa-gesaan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang tata cara Allah mengabulkan doa. Kan tadi kita baca juga ayat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian kepadaku. Nah, mungkin kalau kita merasa doa kita tidak dikabulkan ini bagaimana? Nah, dalam riwayat yang cukup panjang itu kemudian saya uraikan sedikit bahwa ada 3. Ya, ketika para sahabat bertanya itu Nabi menjelaskan kepada para sahabat ada 3 ya cara Allah mengabulkan doa. Jadi pertama kita yakin ya Allah itu pasti mengabulkan doa kita. Kalau ada doa yang belum dikabulkan, itu bisa jadi kitanya ada yang salah atau Allah mengabulkan dengan caranya. Yang pertama, Allah mengabulkan apa yang kita minta. Kita minta A, dikabulkan yang A juga. Nah, ini dikabulkan. Ya, makna dikabulkan saat ini, itu maknanya dikabulkan di dunia. Ya, belum tentu juga dikabulkan hari ini, bisa besok lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Ya. Nah, yang kedua, Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, ya. Tapi kemudian Allah jadikan simpanan, ya, menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Artinya apa yang kita minta itu tidak langsung di dunia disimpan untuk kita di akhirat nanti. Sebagai sebuah analogi sederhana, kalau kita punya anak kita meminta sesuatu. Kalau yang kita minta itu, yang diminta anak kita itu, kebutuhan utama kita pasti kita penuhi. Ya. Dia minta untuk sekolahnya apa segala macam, kita berusaha untuk memenuhi. Tapi ada kalanya anak kita minta sesuatu, tapi tidak kita beri, Pak, walaupun kita mampu. Contoh, ada anak masih SMP, minta sepeda motor. Kan SMP dah bisa naik motor, tapi bahaya kan? Minta belikan sepeda motor sendiri, supaya dia bebas kemana-mana. Mungkin bahasa gampangnya 10 pun kita belikan, misalnya kita mampu, tetap tidak kita berikan. Kenapa? Karena itu belum bermanfaat bagi dia. Justru yang ada kita simpankan. Uang yang ada itu untuk tabungan masa depan dia. Ketika dia kuliah nanti, atau ketika dia masuk SMA. Bukan hanya untuk motor, bahkan untuk tabungan pendidikannya ke depan. Nah, begitu pula ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak dikabulkan Allah apa yang kita minta, maka kita harus husnudzon. Kita harus baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak dikabulkan itu, ya, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi bisa jadi karena itu belum baik untuk kita, sehingga ditabungkan untuk masa depan akhirat kita. Ya. Mungkin pandangan kita baik, tapi belum tentu. Ya.
Seperti saya guyon pekan yang lalu. Kalau kita diberi ya, mungkin jamaah di sini diberikan kekayaan ya, yang melimpah ruah ya. Mungkin sampai punya jet pribadi misalnya ya. Pak Murdiono punya jet pribadi, yakin kayaknya nggak muncul lagi nanti pengajian Pak ya. Kenapa? Sudah bisa kemana-mana kan. Artinya kita husnudzon kepada Allah. Begini-gini ini supaya dikasih kesempatan untuk bisa tetap istiqomah. Lalu apakah sia-sia doa kita? Enggak. Dijadikan simpanan nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, tapi diganti dengan menghindarkan keburukan untuk kita. Ya. Kita minta misalnya kalau yang pegawai atau yang karyawan, kita minta sejak 2024 minta terus. 2025 ada kenaikan gaji, Pak. Ya. Ya. Gaji nggak naik, 2025 tekanan yang naik, Pak ya. Misalnya. Diminta gaji naik, yang ada malah pajak yang naik, Pak ya. Nah, harga yang naik. Ya. Lalu jangan kita simpulkan, bah doa saya tidak dikabulkan. Bisa jadi kita minta kenaikan gaji tidak diberikan, tapi kita dihindarkan dari keburukan. Itu juga bisa jadi disebabkan oleh doa-doa kita. Ya. Karena bisa jadi justru ya, ketika cuma dinaikkan gaji saja, naik gaji ada kenaikan, anggaplah 500.000 atau setinggi-tingginya misalnya 1 juta kenaikan gaji. Tapi dalam tahun itu kita banyak masalah. Kemudian keluar masuk rumah sakit. Anak berurusan dengan polisi misalnya. Ya. Kan masalahnya tambah berat. Tapi gaji kita nggak naik. Tapi keluarga kita aman, tentram, ya, nggak ada masalah. Ya. Anak-anak sekolahnya baik. Itu bisa jadi juga disebabkan oleh doa-doa kita. Ya. Makanya husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan penjelasan Nabi tersebut, lalu para sahabat ada yang berkata, "Kalau begitu kami memperbanyak doa kami ya Rasulullah." Kata Rasulullah, ya, semakin banyak berdoa, semakin besar peluang untuk dikabulkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa? Teruslah kita meminta. Enggak boleh kemudian kita henti-hentinya. Ya. Enggak boleh kita bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab enggak ada ruginya kita berdoa. Begitu kita mengangkat tangan, sudah dicatat pahala. Bisa jadi doa kita dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan, jadi simpanan pahala di akhirat. Kalaupun tidak dikabulkan, kita akan dihindarkan dari keburukan-keburukan. Maka banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan berkenan untuk mengijabah doa kita. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, 2 poin yang kita bahas yang masih ada hubungannya, yaitu terus menerus di dalam berdoa dan tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Nah, pekan depan poin selanjutnya adalah waktu-waktu terkabulnya doa. Ini penting ya. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan sepanjang hari berdoa, kita maksimalkan saat nanti ya waktu-waktu mustajab kita di dalam berdoa. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, cukup panjang pembahasannya, beberapa halaman terkait dengan waktu-waktu terkabulnya doa. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa melanjutkan pekan depan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.